Cedera kepala merupakan proses di mana terjadi trauma langsung atau deselerasi terhadap kepala yang menyebabkan kerusakan tengkorak dan otak. Cedera otak primer merupakan kerusakan yang terjadi pada otak segera setelah trauma. Etiologi penyebab cedera kepala adalah trauma tajam dan trauma tumpul. Fisiologi. Patofisiologi cedera kepala dapat terbagi atas dua proses, yaitu cedera kepala primer dan cedera kepala sekunder. Cedera kepala primer merupakan suatu proses biomekanik yang terjadi secara langsung saat kepala terbentur dan dapat memberi dampak kerusakan jaringan otak. Pada cedera kepala sekunder terjadi akibat dari cedera kepala primer, misalnya akibat hipoksemia, iskemia, dan perdarahan. Perdarahan serebral menimbulkan hematoma, misalnya pada epidural hematoma, berkumpulnya antara periosteum tengkorak dengan durameter. Subdural hematoma akibat berkumpulnya darah pada ruang antara durameter dengan supranoid dan intracerebral. Hematoma adalah berkumpulnya darah di dalam jaringan cerebral. Kematian pada penderita cedera kepala terjadi karena hipotensi, karena gangguan autoregulasi. Ketika terjadi autoregulasi menimbulkan perfusi jaringan cerebral dan berakhirnya pada iskemia jaringan otak. Klasifikasi trauma kepala berdasarkan nilai Glasgow-Coma Scale atau GCS. Minor GCS 13-15 dapat terjadi kehilangan kesadaran atau amnesia terjadi kurang dari 30 menit. Tidak ada kontusi tengkorak, tidak ada fraktur cerebral hematoma. Sedang GCS 9-12 kehilangan kesadaran dan atau amnesia lebih dari 30 menit tetapi kurang dari 24 jam. Dapat mengalami fraktur tengkorak. Berat GCS 3-8 kehilangan kesadaran dan atau terjadi amnesia lebih dari 24 jam. Juga meliputi kontusio cerebral, laserasi, atau hematoma intrakranial. Farmakologi. Terapi farmakologi yang biasanya diberikan pada trauma kepala menurut Lemon, Burke, and Burlow. Yang satu, komponen darah dan kristaloid diberikan melalui 4 pada awal terapi shock traumatik untuk mengganti volume intravaskuler. Obat intraoperatif untuk meningkatkan kontraktivitas miokardium diberikan untuk meningkatkan curah jantung dan meningkatkan perfusi jaringan. Yang ketiga, vasopressor untuk menangani shock neurogenic pasif atau anafilaktik. Keempat, opioid diberikan melalui bolus atau infus yang berkelanjutan untuk menangani nyeri segera mungkin. Yang kelima, jika pasien menderita luka tertusuk dan luka terbuka, status imunisasi dengan primer. Pencegahan primer yaitu upaya pencegahan sebelum peristiwa terjadinya kecelakaan lalu lintas, seperti untuk mencegah faktor-faktor yang meningkat terjadinya cedera. Misalnya tidak mengemudi dengan gangguan kesehatan, terlalu lelah, mengantuk di bawah pengaruh obat-obatan atau alkohol. Mengendalikan kecepatan kendaraan tidak mengebus, penggunaan helm dan sabuk pengaman, mengatur penumpang tidak berlebihan, membuat jalanan yang lebih aman dan nyaman. Pencegahan sekunder memberikan nafas yang lapang, airway, gangguan oksigenasi otak dan jaringan vital lain merupakan pembunuh tercepat pada kasus cedera. 2. Memberi nafas atau nafas buatan breathing. Tindakan kedua setelah meyakini bahwa jalan nafas tidak ada hambatan adalah membantu pernafasan. Keterlambatan dalam mengenali gangguan pernafasan dan membantu pernafasan akan dapat menimbulkan kematian. Peran dan fungsi perawat. Berdasarkan masalah di atas, maka peran aktif perawat sangat dibutuhkan dalam memberikan asuhan keperawatan secara tepat dan cepat. Guna mengurangi dan mencegah timbulnya komplikasi, asuhan keperawatan tersebut harus meliputi tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Tindakan promotif perawat memberikan pengetahuan nilai kesehatan tentang pentingnya perawatan dalam meningkatkan kesehatan hidup. Tindakan perawat penderita seperti nafas tidak efektif, kebutuhan cairan dan nutrisi tetap terpenuhi dan mencegah komplikasi. Tindakan kuratif yaitu perawat melakukan kolaborasi dengan dokter atau tenaga lain dalam pemberian terapi. Tindakan rehabilitatif, perawat mengembalikan kondisi penderita seperti semula. Pasien cedera kepala memerlukan perawat yang tepat, sehingga peran perawat sangat penting
dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien cedera kepala secara profesional dapat memberikan manfaat yang besar bagi pasien dalam proses penyembuhan. Terima kasih. Adik-adik dan teman-teman yang sedang mencari perkuliahan, mari datang ke Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau yang lebih dikenal dengan UNPI. Pembangunan Indonesia Manado. Kampus asli dan elegan yang berdiri sejak 20 Januari tahun 2009. Saat ini, Fakultas Keperawatan UNPI Manado yaitu memiliki 2 program studi ilmu keperawatan dengan gelar sarjana keperawatan dan program studi profesi nurse. Fakultas Keperawatan UNPI Manado telah terakreditasi B dengan ditunjang fasilitas laboratorium dan sistem pendidikan yang memadai serta dosen pengajar ahli dan profesional. Dan Fakultas Keperawatan UNPI Manado memiliki program internship magang internasional di Jepang selama setahun dalam mengejar pengalaman dan pelajaran di luar negeri dalam dunia praktik keperawatan. Menjadi nurse yang profesional adalah impian dan harapan banyak orang dengan visi menjadi program studi nurse yang menghasilkan nurse yang unggul, berkompeten, dan profesional dan berdaya saing dalam bidang keperawatan. Jangan ragu lagi untuk memilih dan bergabung di Fakultas Keperawatan UNPI Manado untuk menjadi tempat Anda menuntut ilmu di bidang keperawatan.